Celia Aryani dari kelas 3 PAP 57 dengan nomor induk mahasiswa 1919018. Pada video ini saya akan memberikan informasi mengenai salah satu makanan khas di Pulau Sulawesi Utara, khususnya di kota Gorontalo, yaitu bubur sagela. Bubur sagela merupakan makanan yang paling sering ditemui di sepanjang jalan maupun rumah makan yang ada di kota Gorontalo, sehingga sering dijadikan sebagai santapan menu di pagi hari oleh masyarakat sekitar. Bubur ini berbeda dengan bubur ayam biasanya loh. Sesuai dengan namanya, bubur ini menggunakan sagela atau yang lebih dikenal dengan roa sebagai bahan utamanya, sehingga bubur ini disebut dengan bubur sagela. Sagela atau roa sendiri merupakan istilah atau sebutan untuk ikan yang telah dikeringkan. Bubur sagela bisa menjadi makanan khas Gorontalo, ada ceritanya loh. Pada awalnya, seperti yang kita ketahui, bubur telah dikenal oleh masyarakat Indonesia, tepatnya pada masa penjajahan kolonial pada abad ke-16. Di masa itu, masyarakat Gorontalo tengah mengalami krisis ekonomi, sehingga tidak mampu membeli beras dalam jumlah yang banyak karena mundurnya proses panen atau masa panen. Oleh karena itu, demi memenuhi kebutuhan pangan, masyarakat Gorontalo mengolah beras menjadi bubur dibandingkan mengolahnya menjadi nasi agar porsi yang didapat lebih banyak. Dan karena letak geografis Gorontalo juga yang berada di pesisir pantai dan berhadapan langsung dengan Teluk Tomini, membuat banyak makanan Gorontalo diolah dari hasil kekayaan laut. Maka, dengan sedikit kreativitas dan inovasi, masyarakat Gorontalo memanfaatkan ikan julung-julungnya atau yang lebih dikenal dengan ikan sagela untuk dipadukan dengan bubur ini. Dari sinilah bubur sagela mulai berkembang dan dikenal. Ikan sagela merupakan ikan yang hanya dapat ditemui di Pulau Sulawesi, sehingga banyak diolah ke berbagai macam makanan, misalnya abon dan sambal, oleh masyarakat sekitar Gorontalo. Setelah mengetahui sejarah mengenai bubur sagela, ternyata bubur sagela merupakan makanan berakulturasi loh. Makanan ini mempunyai akulturasi dengan negara Cina. Kononnya, bubur pertama kali diperkenalkan pada zaman sebelum Masehi, tepatnya pada zaman Kekaisaran Songuen Huangdi. Sejarahnya, pada tahun 238 sebelum Masehi, terjadi musim paceklik yang disebabkan oleh kemarau berkepanjangan, sehingga membuat negara Cina mengalami kekurangan bahan pangan. Nah, hal ini membuat kaisar memikirkan cara bagaimana mengolah makanan untuk dibagikan kepada rakyatnya. Pada saat itu, sang kaisar sedang makan. Tidak sengaja, ia menuangkan air panas ke atas nasi. Hal ini membuat nasi mengembang menjadi bubur. Setelah melihat hal itu, sang kaisar pun mendapat ide untuk meminta juru masaknya mengolah beras untuk dijadikan sebagai bubur, sehingga dapat dibagikan kepada rakyatnya dalam porsi yang banyak. Setelah mengetahui sejarah bubur dan akulturasi bubur sagela, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai bagaimana bubur bisa sampai ke Indonesia. Seperti kita ketahui, bubur bisa sampai ke Indonesia karena pada zaman penjajahan kolonial di abad ke-16, para pedagang Cina juga melakukan perjalanan ke Indonesia untuk melakukan perdagangan. Dan para pedagang ini tersebar hampir di seluruh pulau yang ada di Indonesia. Salah satunya ada di Pulau Sulawesi. Dan para pedagang ini juga menyebar hampir di seluruh kota di Pulau Sulawesi, salah satunya di kota Gorontalo, sehingga para pedagang Cina memperkenalkan bubur dari Cina ini kepada masyarakat Gorontalo. Tetapi masyarakat Gorontalo melakukan penyesuaian terhadap rasa bubur Cina ini agar sesuai dengan lidah orang Gorontalo. Kalau sejarah bubur dan akulturasi bubur sagela, sekarang saya akan memberikan sedikit informasi mengenai bahan dan langkah apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan bubur sagela, khususnya untuk orang-orang di luar Pulau Sulawesi yang ingin mencicipi makanan khas ini. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai langkah dan bahan dalam pembuatan sambal dabu-dabu lo sagela yang dipakai dalam bubur sagela ini. Bahan-bahannya antara lain ada kepala ikan roa atau sagela yang telah dihaluskan dan digoreng. Yang kedua ada tomat. Adapun bumbu yang digunakan yaitu cabai rawit dan bawang merah. Lalu ada penyedap yang digunakan juga antara lain gula dan garam. Adapun langkah-langkah yang dibutuhkan dalam pembuatan bubur ini. Langkah pertama itu
Ulek cabai rawit bersama dengan garam. Setelah itu masukkan kepala ikan sagela yang telah digoreng dan dihaluskan. Yang kedua, masukkan tomat yang telah diiris, ulek hingga rata lalu sisihkan. Langkah ketiga, masukkan bawang merah yang telah diiris halus, aduk hingga rata lalu sisihkan. Yang keempat, masukkan minyak goreng atau minyak jelantah yang panas ke dalam sambal dabu-dabu losagela ini. Sambal dabu-dabu losagela telah siap dihidangkan. Selanjutnya ada bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur sagela ini, antara lain beras pulen, garam, kaldu, ikan sagela, dan kecap asin. Bumbu yang digunakan ada daun bawang, jahe, dan bawang putih. Lalu rempah yang digunakan ada biji lada. Langkah-langkah yang diperlukan adalah antara lain yang pertama, cuci beras lalu tiriskan. Yang kedua, memarkan jahe, bersihkan ikan sagela lalu dipotong tipis. Yang ketiga, iris daun bawang dan bawang putih tipis-tipis. Yang keempat, rebus kaldu, masukkan beras, garam secukupnya, dan biji lada yang telah dihaluskan. Langkah selanjutnya adalah panaskan minyak, masukkan ikan sagela, tumis hingga harum, lalu masukkan kecap asin dan bawang putih. Langkah selanjutnya, sajikan bubur yang telah jadi ke dalam mangkok, beri taburan ikan sagela, daun bawang, dan sambal dabu-dabu losagela yang telah dibuat. Bubur sagela pun siap dihidangkan. Selain dapat dibuat di rumah, bubur sagela juga dapat dibeli di beberapa rumah makan. Salah satunya itu ada Kingdom Food Court yang terdapat di Jalan Habib Yasin, Kota Gorontalo. Sekian informasi yang dapat saya berikan mengenai bubur sagela khas Gorontalo ini. Maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Sekian dan terima kasih.